Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Fitriah. Kita akan melanjutkan video pada sebelumnya. Di sini kita akan membahas yaitu kebebasan linier, bergantung linier, dan juga kombinasi linier. Nah, ini dia mempunyai bentuk umum. Bentuknya seperti yang kalian dapat lihat. Di sini X double aksen plus P dikali T X aksen plus Q dikali T dikali X sama dengan 0. Jika Y1 dan Y2 solusi bebas linier, maka Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2 merupakan solusi umum. Sini ya, ini adalah bentuk umumnya. Yang pertama kita akan membahas adalah kombinasi linier. Nah, kombinasi linier ini mempunyai bentuk seperti ini. X sama dengan C1 X1 plus C2 X2. Misalkan ada suatu fungsi yang merupakan kombinasi linier dari fungsi X1 dan X2 dikatakan kombinasi linier. Apabila X1 itu dikalikan dengan C1 sebagai konstanta dan X2 dikalikan dengan C2 konstanta lalu dijumlahkan, maka dinamakan dengan kombinasi linier dengan syarat C1 dan C2-nya itu adalah suatu konstanta. Nah, di sini X sama dengan C1 X1 plus C2 X2. Apabila X memiliki laju tertentu, maka akan menyebabkan X1 dan X2 memiliki suatu relasi. Untuk relasi yang pertama itu disebut bebas linier dan yang kedua yaitu bergantung linier atau tidak bebas linier. Nah, apa sih itu kebebasan linier dan bergantung linier? Ini kita akan membahas untuk video yang selanjutnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan tentang kebebasan linier dan juga bergantung linier. Untuk X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 disebut bebas linier apabila tidak ada C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0 sehingga C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0. Nah, untuk syarat bergantung linier untuk X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 itu syarat bergantung linier apabila ada C1 dan C2 tidak sama dengan 0 sehingga C1 X1 plus C2 X2 itu sama dengan 0. Maksudnya, andaikan X sama dengan 0, kita akan mencari nilai C1 dan C2 sehingga dapat memenuhi persamaan C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0. Maka dikatakan tidak bebas linier. Sebaliknya, jika C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0, maka dikatakan bebas linier. Intinya seperti ini. Syarat untuk bebas linier itu jika C1 dan C2-nya tidak sama dengan 0. Dan untuk syarat bergantung linier adalah C1 dan C2-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk teman-teman memahami, kita masuk pada contoh soal. Di sini ada contoh soal, misalkan X1-nya ini kita misalkan dengan T, X2-nya adalah 4T. Bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan masalah bergantung linier ini, kebebasan linier atau bergantung linier, kita bentuk dengan kombinasi linier terlebih dahulu, seperti bentuk tadi di atas, yaitu menggunakan C1T plus C2 4T sama dengan 0. Ini kita bentuk kombinasi liniernya ya. Jadi di sini C1-nya itu sebagai konstanta dan C2-nya juga konstanta. Nah, kemudian kita misalkan C1 itu sebagai 4 dan C2 itu sebagai min 1. Kemudian kita substitusikan ke bentuk kombinasi linier tersebut. Jadi di sini C1-nya kita ambil 4. Jadi C1T plus C2 4T adalah 4T plus min 1 kali 4T sama dengan 0. Untuk min 1 kali 4T kan hasilnya tetap 4T. Jadi di sini adalah 4T min 4T sama dengan 0. Jadi C1, C2-nya itu 0 sama dengan 0. Jadi karena C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0 dan dapat memenuhi persamaan C1T plus C2 4T sama dengan 0, maka X1-nya dan X2 itu tidak bebas linier atau bergantung linier. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada contoh soal X1 sama dengan T dan X2-nya itu adalah E pangkat T.
Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membentuk kombinasi linearnya. Misal di sini kita bentuk kombinasi linearnya menjadi C1T plus C2E pangkat T sama dengan 0. Kemudian kita misalkan C1, C2 itu sebagai konstanta. Di sini teman-teman bebas mau ngambil nilai berapa saja. Di sini kita pakai C1-nya adalah 1 dan C2-nya adalah 1. Kemudian kita substitusikan lagi ke bentuk kombinasi linearnya sehingga bentuknya seperti ini. Nah, untuk C1 kali T, C2 kali E pangkat T adalah hasilnya T plus E pangkat T sama dengan 0. Karena C1 dan C2-nya ini tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1T plus C2E pangkat T sama dengan 0, maka X1 dan X2-nya itu disebut sebagai bebas linier. Kemudian untuk lebih mudah kita juga bisa menggunakan metode untuk masalah tersebut menggunakan metode Wronskian dan fungsinya seperti ini. Jadi di Wronskian ini kita menggunakannya adalah X1 X2 aksen min X1 aksen dikali X2. Di sini misalkan kita menemukan soal X1 dan X2-nya itu dapat diselesaikan dengan rumus di atas ini. Dengan W-nya itu, dengan catatan W tidak boleh sama dengan 0. Maka tentu X1 dan X2-nya itu sebagai bebas linier. Wronskian ini dapat ditulis juga dengan bentuk ini. Bentuk determinan, W sama dengan determinan X1T, X2T, di sini X1 aksen T dan X2 aksen T. Untuk teman-teman lebih memahami bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan Wronskian, kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 4T. Tentukan nilai Wronskian-nya. Jadi untuk langkah yang pertama, kita bentuk determinannya seperti tadi di atas, yaitu W sama dengan determinan X1T, X2T, dan di sini X1 aksen T dan X2 aksen T. Kemudian kita masukkan nilainya ya. Di sini X1-nya adalah 1, jadi X1T itu jadi T, X2T itu adalah 4T, dan di sini X1 aksennya adalah 1 dan X2 aksennya adalah T. Karena kenapa di sini 1 dan 4? Karena turunan dari T dan 4T. Kemudian kita kalikan silang. Jadi hasilnya T dikali 4T itu menjadi 4T. Ya, ini ibarat A, B, C, dan D. Jadi di sini AD kita kalikan silang. A dengan D, jadi T dikali 4 menjadi 4T. Kemudian B dengan C. Di sini B 4T dan C-nya adalah 1. 4T dikali 1 adalah menjadi 4T. Sehingga di sini menjadi 4T dikurang 4T sama dengan 0. Maka Wronskian itu W sama dengan 0. Karena W sama dengan 0, maka X1 dan X2T itu X1 dan X2 tidak bebas linier atau bergantung linier sesuai dengan syarat yang di atas tadi. Nah, untuk Wronskian ini adalah kebalikan dari kebebasan linier bergantung linier yang tadi di atas. Jika Wronskian ini W-nya tidak sama dengan 0, maka disebut bebas linier. Jika W-nya itu sama dengan 0, disebut bergantung linier. Karena di sini W-nya sama dengan 0, maka di sini dikatakan tidak bebas linier atau bergantung linier. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.